بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pemirsa TV Deris yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari tentang apa saja yang harus kita lakukan agar mampu dan bisa berbicara bahasa Arab. Perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal misalkan untuk pendalaman bahasa ini, hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa di dalam menguasai dalam bidang bahasa, kita harus menguasai dulu. Yang pertama adalah mufradat, artinya kita harus mampu dan bisa memperbanyak kosakata-kosakata kita. Kemudian yang kedua, dari segi al-aswat atau cara bagaimana kita melafazkan bahasa Arab itu sendiri. Yang saya maksudkan adalah huruf-huruf hijaiyahnya dari alif sampai ke ya. Dan juga harus diperhatikan bagaimana tata cara kita dalam melafazkan sesuai pada tempatnya. Saya kasih contoh adalah misalkan sa. Dalam penyebutan sa, maka kita harus menyebut sa. Dan tidak dibaca dengan sa atau sya, sehingga hal tersebut betul-betul kita mampu menguasainya. Kemudian yang ketiga adalah at-tarkib. Kita harus menguasai daripada tata bahasa, nahwu dan sorofnya. Paling tidak adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, atau misalkan hal-hal yang yang sangat kita butuhkan, misalkan dari secara umum, apa itu fa'il, apa itu isim, apa itu kemudian fi'il, dan apa itu mudhaf ilaih, secara umum saja. Kemudian yang keempat adalah al-qiraah. Kita mampu untuk membaca tulisan-tulisan Arab. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin belajar bahasa Arab, akan tetapi terkendala belum mampu atau belum bisa membaca bahasa Arab atau Al-Quran, ini akan membuat pembelajaran bahasa Arab kita kurang cepat, bisa menghambat daripada proses pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu harus adanya kita bisa membaca Al-Quran dulu, bisa membaca Iqra dulu, insyaallah nanti bahasa Arab itu menyusul. Kemudian berikutnya adalah kita mampu menulis. Jadi ini syarat juga untuk belajar bahasa Arab. Kalau kita belum bisa membaca tulisan bahasa Arab, maka kita harus berlatih dan berlatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat kita di dalam belajar bahasa Arab. Kemudian berikutnya ada al-kalam, yaitu muhadasah, percakapan yang harus kita lakukan. Walaupun yang kita ketahui dari bahasa Arab itu sedikit. Saya kasih contoh, misalkan kita tahu hari ini bahasa Arabnya adalah anta itu adalah kamu, maka kita langsung praktekkan ke rekan kita, atau kita langsung ajak bicara kepada orang-orang yang kita minta untuk komitmen berbicara bahasa Arab. Mudah-mudahan insyaallah kita akan bisa sedikit demi sedikit. Kemudian istima', hal yang berikutnya adalah istima'. Kita harus sering memperdengarkan khutbah-khutbah bahasa Arab, kita sering mendengarkan percakapan-percakapan bahasa Arab, kita harus sering mendengarkan daripada tilawah Al-Quran dan lainnya, sehingga telinga kita terbiasa dengan yang namanya bahasa Arab. Oleh karena itu, saya kasih contoh adalah orang-orang yang hidup di Arab sana, itu semata-mata mereka mengandalkan daripada
istima' atau proses mendengar. Nah, proses mendengar ini sangat efektif sekali. Sebagaimana halnya kita ketika mempelajari bahasa-bahasa lain. Contohnya misalkan kita ingin mempelajari bahasa Sunda, maka kita sering-sering dengar dengan pembicaraan orang-orang yang sedang berbicara Sunda atau bahasa Jawa dan lainnya. Ya. Semakin kita sering mendengar bahasa Arab, insya Allah motivasi kita, kemudian keinginan kita untuk kemampuan kita berbicara bahasa Arab sedikit demi sedikit akan bertambah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah ada beberapa hal yang harus kita ketahui atau yang kita harus kita kuasai yang modal di dalam belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah mufradat, kosakatanya harus kita perbanyak. Kedua adalah al-aswat, ya bagaimana cara kita melafazkan daripada Al-Qur'an, huruf-huruf. Kemudian juga tarkib, kita menguasai sedikit demi sedikit tentang tata bahasanya dari nahwu dan sorofnya. Kemudian juga bagaimana cara kita membaca tulisan Arab, ya dimulai dari membaca Al-Quran atau membaca Iqra. Kemudian juga bagaimana kita menulis bahasa Arab itu sendiri, ya dimulai dari huruf alif, ba, dan ta dan selanjutnya. Kemudian juga kita harus berusaha untuk mempraktekkan bahasa Arab melalui muhadatsah, percakapan-percakapan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah al-istima'. Kita harus sering mendengar. Sekian dari saya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.